Dong. Hah? Singawe ngawe ngilekake aja padha turu sore yo prakonco dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulan nene singawe ngawe ngilekake aja padha turu sore ngilekake aja padha turu sore ngilekake aja padha turu sore. Cek. Assalamualaikum, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, anak-anak sampun hadir. Mungkin ada Bapak Ibu wali murid yang mendampingi anak-anak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, mau nggak mau karena kondisinya di kota Surabaya seperti itu, kita mau nggak mau ya. Jadi meskipun bertatap maya, harapan saya tidak mengurangi semangatnya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran, gitu ya. Nah, hari ini enggak panjang kok. Hari ini enggak panjang. Nanti sampai jam 8:30, terus berikutnya ada penugasan. Gitu ya. Sudah disiapkan semua. Ya. Hari ini pembelajarannya ada PPKN, ada bahasa Indonesia ya. Ya, sudah siap apa belum bukunya? Udah. Ya. Siapkan dulu, ayo. Kalau belum diambil dulu, disiapkan. Pak, bentar, Pak. Ya, diambil dulu. Enggak apa-apa. Aku nggak ada. Cari lagi. Cepetan. Siapa cara pakai? Sudah siap? Sudah siap? Kameranya di-on-kan dulu. Saya pengen tahu wajah-wajah semangatnya. Nanti di akhir sesi kita foto bersama soalnya. Ya, kita foto bersama. Nggak, tolong kameranya di-on-kan. Ada Jesselyn, ada Habibi, terus ada Tia, ada Fabiana. Ayo kameranya dinyalakan, di-on-kan. Saya pengen tahu semangatnya.
Ah, gitu dong, di on kan. Jadi kan kelihatan nih wajahnya yang sudah cantik, yang sudah ganteng-ganteng nih. Sudah mandi kan? Sudah mandi belum? Sudah. Ya. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bentar ya. Ini biasanya. Sudah PPKN-nya yang itu ya, kita mulai di halaman yang berapa kemarin? Masih ingat nggak PPKN-nya? Yang halaman 8. Halaman 8. Yang Pancasila sebagai ideologi negara. Ini sebenarnya mau saya share screen, tapi berhubung WA saya tidak bisa nyantol-nyantol dari tadi. Saya jadi tidak bisa share screen. Karena filenya ada di WA saya. Sudah dibuka yang halaman 8, Pancasila sebagai ideologi negara. Oke. Saya minta tolong dong dibacakan biar tidak saya saja yang berbicara dan kalian juga berbicara semua ya. Yang halaman 8 yang B, Pancasila sebagai ideologi negara. Minta tolong Bima dibacakan ya. Nanti bergantian satu Ya, Pak. sama lain. Pancasila sebagai ideologi negara. Tahukah kamu arti ideologi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat, kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jika dilihat dari asal mula kata, ideologi berasal dari kata ide, yang artinya ide. Konsep atau gagasan cita dan logos yang artinya pengetahuan secara harfiah. Ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan atau gagasan. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang junjung tinggi oleh suatu bangsa dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam dan nantinya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pandangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dikuasai oleh nilai luhur Pancasila. Pancasila sebagai pandangan tentunya memiliki fungsi yang sangat penting. Berikut ini manfaat Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, berfungsi untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Terima kasih banyak. Stop dulu sampai di situ. Kita tanya jawab dulu apa yang dibaca. Ini ya, tadi Bima sudah membaca dari sini semua. Sudah kelihatan kan di layar screen-nya? Sudah. Menurutnya Fadli, tanyain satu-satu. Apa itu ideologi?
Saya lebih seneng diskusi soalnya kalau ketika Zoom itu saya seneng tanya menanya. Apa itu ideologi? Setelah dibacakan semuanya, kita bahas yang paragraf 1 ini dulu aja. Apa itu ideologi? Adalah kumpulan Ah, Ya apa, Cung? Lho, Cung. ya, oke. Ini di sini ada ya, sudah saya tandai. Ideologi adalah kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan atas pendapat atau kejadian yang memberi arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Itu ya, yang artinya di situ konsep atau gagasan, cita-cita, di situ sudah ada semua di sini. Kemudian kita bahas yang paragraf kedua. Oke. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang. Ya, apa yang disampaikan, apa yang dibacakan sama siapa tadi, Bima ya. Kemudian kita bahas di sini. Pancasila sebagai pandangan hidup disebut way of life ya. Saya garis-garis di sini. Pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Kemudian di sini memberikan manfaat Pancasila yang satu. Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan. Kedua, berfungsi untuk mengarahkan motivasi bangsa mencapai cita-citanya. Oke. Untuk bacaan selanjutnya, minta tolong dibacakan sama Tia. Yang halaman 9, Tia, lanjutannya tadi. Ini saya stop dulu ya. Tapi karena Pancasila identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Empat, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi untuk kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita bisa menggapai cita-citanya. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia dengan memelihara nilai-nilai yang telah sejak dulu membudaya dan nilai-nilai luhur tersebut telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Pengalaman nilai-nilai terkandung dalam Pancasila dapat dilaksanakan di seluruh sendi kehidupan. Nilai dasar dari Pancasila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berikut ini nilai-nilai dari kelima sila Pancasila. Terima kasih banyak ya, Tia. Ini sudah dijelaskan tadi, yang 1, 2 tadi sudah dibacaan, yang tadi yang ketiga. Karena Pancasila merupakan identitas bangsa. Ya, dia. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian Pancasila dirumuskan oleh pendiri negara Indonesia dengan memerasaripati nilai luhur Nusantara. Kemudian yang A lanjutannya ini nilai ketuhanan dalam sila pertama. Ya, yang pertama percaya akan adanya Tuhan satu. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, saling menghormati pemeluk agama lain. Kemudian yang keempat, memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Ini saling menghargai ya. Jadi tidak boleh mengolok-olok umat yang beragama lain. Kita harus saling menghormati. Kemudian tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Kemudian membina kerjasama pemeluk agama. Kemudian yang B, nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, ini ya saya bacakan langsung di sini, mengakui bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian dibaliknya ya, nomor 10, mengakui bahwa manusia memiliki derajat hak dan kewajiban yang sama. Ketiga, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, golongan, jenis kelamin, warna kulit, dan status sosial. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
Siaan. Kira-kira sampai di sini adakah pertanyaan? Yakin tidak? Kalau enggak, maka tak berikan latihan soal ya. Kalau enggak berarti tidak. Kalau tidak ada berarti saya beri latihan soal. Latihan soalnya apa? Coba dicek ya. Yang halaman 10, 11 nanti dibaca sendiri sampai yang itu 10, 11, 12 itu dibaca sendiri ya nanti ya. Nah, penugasannya coba dicek halaman 14. Coba dicek halaman 14. Penugasannya di halaman 14. Cek halaman 14 ya penugasannya coba. Ya, halaman 14 dicek. Sudah, 14 dicek LKPD-nya. Ya. Jaselin sudah dicek yang halaman 14. Sudah. Sudah. Nah, di situ ada lembar kerja. Nah, nanti bisa dituliskan di buku tulis. Saya ulangi lagi ya. Nanti di situ ada lembar kerja. Hanya nomor satu saja. Kalau nomor 2 ini kira-kira nih saya tawarkan dulu. Keberatan nggak yang nomor 2 itu? Buat kelompok, tapi nggak usah kelompok ya, nggak usah kelompok. Carilah gambar tentang penerapan Pancasila. Ini hubungannya sama ngeprint. Kira-kira keberatan enggak? Kemudian digunting, ditempelkan di buku tulis. Keberatan apa enggak? Keberatan enggak? Coba dibaca nomor 2. Safa, minta tolong dibaca yang nomor 2. Safa, LKPD yang nomor 2. Yang membuat clipping. Apa? Bisa dengar suara saya? Maaf Pak, suaranya di HP saya kecil. Radika bisa mendengar suara saya? Lumayan dengar. Ya, coba dibacakan LKPD-nya nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 aja. Nomor 1 dulu. Dan semuanya bisa mendengar. Sebagai seorang pelajar, untuk kamu selalu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengalamanmu dalam menerapkan sehari-hari sebagai bentuk dari ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, nah itu nanti tugasnya penerapan Pancasila. Lah itu kamu menceritakan ya, buat tabel. Nanti buku tulisnya diberi tanggal hari apa ini, supaya nanti saat pengumpulan tugas saya bisa ngecek, oh tanggal ini tugas PPKN-nya hari ini begitu. Atau boleh nanti saya berikan link untuk pengumpulan lembar kerja. Boleh saya buatkan link, tapi saya khawatir apabila ada yang kesulitan ngupload nanti loh. Makanya nanti ditulisi tanggal saja di buku tulisnya. Saya beri 2 opsi pengumpulan tugasnya. Bisa melalui link yang saya berikan melalui Google Form, atau nanti bisa ditulis saja di buku tulis. Lah saya ngeceknya bisanya minggu depan gitu. Nah, boleh saya kasih opsi yang seperti itu ya. Saya mengantisipasi bagi orang tua atau kakak atau saudara yang terkendala upload gitu ya, karena kadang-kadang masih ada yang terkendala upload, makanya dikasih tulisan aja tanggalnya gitu ya. Terus yang nomor 2 itu kan buat clipping. Kira-kira keberatan enggak mencari gambar di Google kemudian diprintkan kemudian ditempel di buku tulisnya? Enggak. Tidak ya. Kalau ada kendala, bisa komunikasi dengan saya. Pak, saya ada kendala kayak gini. Ngomong ke saya. Gitu ya. Jadi saya bisa tahu kendalanya, nanti saya coba bantu. Kira-kira begitu ya untuk tugas PPKN-nya. Maaf ya, kayaknya ini agak lebih nanti. Lebih dari 8:30 enggak apa-apa. Tadi kan kesempatan sampai 8:30. Enggak apa-apa ya. Ternyata lebih dari estimasi. Enggak apa-apa ya. Kira-kira di tugas PPKN-nya seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kalau Ada. nggak ada ya. Enggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan di materi berikutnya.
Di apa? Setelah PPKN apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, pintar, bagus. Nah, tutup buku PPKN-nya, lanjut kita geser ke bahasa Indonesia. Bentar ya, Kak. Kita ambil Ya. LPI dulu. Oke. Pak, sampai aku belum dapat buku paket bahasa Indonesia, Pak. Oh ya wis, nanti tak fotokan ya, WA ke saya Japri. Nanti saya fotokan ya. Saya fotokan tugasnya ini bisa diselesaikan di rumah. Oke? Gitu ya. Iya, Wah, Nah, bahasa Indonesia sudah ada, sudah siap. udah. Mungkin Saya bahasa Indonesia sekilas saja ini. Nggak panjang, nggak lama. buku bahasa Indonesia dikumpulin ya. Buku apa? Bahasa Indonesia ya, dikumpulkan ya buku tulisnya ya. Oh, Nggak iya, ya. dikumpulkan, Pak. Iya, Saya lupa, belum saya ini bagikan. saja ada buku bahasa Indonesia cadangan, Pak. Cadangan. Gini aja, kalau ngerjakannya dikerjakan di buku P5 punya, tahu buku P5-nya? Ya, dikerjakan di situ aja ya. Maaf ya, saya lupa baginya. Kemarin saya kira enggak ada acara kayak gini. Saya bagikan sekarang. Ternyata kok ada acara Zoom kayak gini. Ya, maaf ya. Ya. Oke, halaman 7. Halaman 7. Halaman 7 ya. Sudah siap halaman 7-nya? Halaman 7. Kita hari ini belajar tentang kata sifat, kosakata baru yang kata sifat. Kali ini kita akan membahas kata sifat. Selain untuk mendeskripsikan benda, kata sifat biasanya digunakan untuk menggambarkan karakter atau sikap seseorang. Saya ulangi lagi ya. Selain mendeskripsikan, mendeskripsikan itu apa sih? Menggambarkan, menjelaskan kata benda. Kata sifat biasanya digunakan untuk menggambarkan karakter atau sikap seseorang. Perhatikan di bawah, itu salah satunya di situ. Ada ramah, ada cerdas, ada jeli. Kemudian yang berikutnya ada rapi, ada optimis, ada kreatif. Kemudian ada mandiri, rajin, komunikatif. Kemudian jujur, lincah, jenaka, sederhana, cerdik, sopan. Lah, di sini kan ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 siswa, 21 siswa yang sudah join. Kurang 10 menit lagi ya. Ini saya pakai yang gratisan soalnya. Ada 21 siswa, saya ingin tanya. Radika, sudah siap? Saya tanya ya. Dik, buatlah satu kalimat dengan kata ramah. Ramah. Buatlah satu kalimat aja dengan kata ramah. Dari kata sifat tadi. Oke, saya geser ya. Kalau belum, saya geser. Fajar. Halo Jar. Sehat Jar? Ya. Buatlah kata sifat dari kata cerdas. Kalimat dari kata cerdas. Aku sekali. Gimana? Aku cerdas sekali. Fajar cerdas sekali. Saya beri tepuk tangan ya. Fajar cerdas sekali. Ya wis, apa-apa. Makasih banyak ya. Kemudian Fani, saya ingin Fani membuat kalimat dengan kata kreatif. Anak itu kreatif sekali. Anak itu kreatif sekali. Ya wis, oke, makasih. Jesselyn. Siap, J? Saya itu lebih senang tanya jawab soalnya ketika Zoom. Kalau saya hanya menjelaskan, bosen. Saya yakin bosen. Saya senang tanya jawab. Jesselyn, sudah siap? Yes.
Saya ingin Jessel membuat kalimat dengan kata mandiri. Para anak yang mandiri. Gimana? Para anak yang mandiri. Oh, saya anak yang mandiri. Oke. Berikutnya, Al-Khalifi. Tak tanyai semua ini nanti. Al-Khalifi. Buatlah kalimat dengan kata rajin. Eli. Gimana? Saya geser ya. Saya geser ya. Coba. Putri, coba Put. Buat kalimat dengan kata rajin. Saya suka rajin belajar. Oke. Terima kasih. Terus berikutnya Fadli. Buat kalimat dengan kata jujur. Gimana Fadli? Putus-putus? Oke, saya geser ya. Sekarang ke Siva. Siva, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sip. Buatan kalimat dengan kata cerdik. Saya suka tanya jawab soalnya. Kalau Anak itu cerdik sekali. anak itu cerdik sekali. Oke, terima kasih. Habibi. Siap, Bi? Siap, Bi? Habibi. Habibi. Enggak. Habibi bisa mendengar suara saya? Oh, enggak kedengaran kayaknya. Bilkis, bisa mendengar suara saya? Enggak lancang. Bisa mendengar suara saya, Bilkis? Nah, oke. Bilkis minta tolong saya dibuatkan kalimat dengan kata sederhana. Semua itu sangat sederhana. Oke, terima kasih. Sekarang Dava. Halo Dava. Ya. Dava minta tolong saya dibuatkan kalimat dengan kata jenaka. Jenaka itu apa sih? Jenaka itu artinya lucu. Ya, membangkitkan tawa orang lain. Nah, itu. Saya minta tolong buatkan kalimat dengan kata jenaka. Teman saya sangat lucu sekali. Teman saya sangat lucu sekali. Misalkan gini. Dava termasuk anak yang sangat jenaka. Sehingga teman-temannya di kelas itu sering tertawa. Nah, gitu. Itu kan lebih panjang ya. Kira-kira begitu ya untuk kata sifat tadi membuat kalimatnya begitu. Jadi kalau bisa membuat kalimatnya itu yang detail, memenuhi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kalimatnya lebih panjang lagi. Begitu ya. Terus dibaliknya lagi. Dibaliknya. Halaman 8. Yang warna kuning. Itu akan ada tabel warna kuning nih. Ya, ada tabel warna kuning. Nah, itu tugas kalian di bahasa Indonesia itu yang warna kuning. Dari kata sifat sekarang mintalah temanmu. Nah, karena temannya kan sekarang posisinya enggak satu kelas, enggak di kelas maksudnya. Sekarang kan hanya berdampingan dengan orang tua, maksudnya temannya kan jauh. Enggak mungkin terus diskusi. Karena kita kan tatap muka ya. Nah, itu nanti diskusinya sama orang tua ya.
Sama orang tua. Kalau memang kesulitan bisa tanya ke saya. Sejumlah kata sifat yang mewakili diri kalian lalu cocokkan hasilnya. Jadi nanti minta tolong sama bantuan orang tua untuk menyelesaikan yang tabel warna kuning. Gitu ya. Yang ditanyakan. Gimana? Gimana Fatma? Gimana sih? Hanya tabel yang warna kuning itu saja loh. Tidak ada yang lain. PPKN-nya 2 ya. Tabel yang 2 tadi. Nomor 1 sama nomor 2. Untuk bahasa Indonesianya itu yang tabel warna kuning. Itu ya. Oke, ada yang ditanyakan. Habibi, bisa mendengar suara saya, Bi? Bi, bisa mendengar suara saya, Bi? Kemudian Irsat, bisa mendengar suara saya, Sat? Bisa. Nah, oke. Bisa, Pak. Terus habis ini kan waktunya kurang 2 menit ya. Kurang 2 menit kan nanti mati. Kalau sudah mati, nanti langsung bisa mengerjakan tugasnya ya. Gitu ya. Dan nanti untuk bahasa Inggris, nanti saya share tugasnya melalui WA ya. Halaman sekian-sekian gitu ya. Kalau ada kendala, WA ke saya aja gitu ya. Ya. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, kita foto bareng ya. Buka kameranya. Pasang ekspresi yang paling menarik. Pasang ekspresi yang paling menarik, yang paling keren. Nanti saya share. Nanti kayak gini biasa siapa yang ekspresinya kayak gini? Yauri. Pasang ekspresi yang menarik ya. Rambutnya ditata, bajunya ditata dulu. Ben ketok ganteng, ben ketok cantik. Ya. Iya. Foto ya. Sudah siap? 3. Senyum dong, Jar. Jangan senyum ya. Oke, senyum. 3, 2, 1. Lagi ya. 3, 2, 1. Ekspresi dong. 3, 2, saya sebentar. 3, 2, 1. Gaya lain yang keren. 3, 2, 1. Terima kasih banyak ya. Besok ada Zoom lagi ya. Dimulainya tetap jam 8, tapi besok coba saya mulai lebih awal. Saya kasihkan link supaya tidak seperti hari ini. Enggak, memang gini. Koneksi internet saya yang agak trouble tadi. Gitu ya. Besok ada agama. Besok ada agama, kemudian ada bahasa Indonesia sama IPAS. Habis.